melihat seorang pengemis veteran di pinggir jalan. Tanpa banyak kata, dia memberikan semua uangnya yang hanya belasan yuan. Karena dia adalah mantan tentara, dia tidak tega melihat penderitaan manusia. Seseorang yang sangat baik hati. Namun, dalam sebuah pertempuran, kakinya putus akibat ledakan. Dia menjadi penyandang disabilitas dan terpaksa pensiun dini. Dan sisa hidupnya yang menyedihkan seharusnya hanya dihabiskan di kursi roda. Tapi setelah bertemu dengan pengemis itu, hidupnya berubah. Baru saja sekarang, pria itu tidak sengaja jatuh ke tanah. Meskipun sudah menggunakan seluruh tenaganya, ia tidak bisa bangkit dari tanah. Kebetulan istrinya pulang dari luar. Namun yang tidak disangka, istrinya bukannya membantu pria itu, malah melempar uang sebanyak 10 lebih keping ke tanah dan menyuruh pria itu segera pergi. Katanya, sebentar lagi ada bos yang akan datang ke rumah. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa dirinya memiliki suami cacat. Itu memalukan jika diketahui orang, dan secara khusus menyuruh suaminya untuk pulang agak malam. Kalau tidak, jika melihat hal yang tidak seharusnya dilihat, jangan salahkan dia. Pria itu sangat marah mendengarnya, tapi karena dia cacat, dia hanya bisa diam-diam menahannya, mengambil uang receh sekitar 10 keping dari lantai. Namun, pria yang telah dipermalukan seperti itu lebih memilih untuk kelaparan daripada memberikan semua hartanya kepada pengemis. Dia meminta untuk menulis sebagai balasan kepada pria itu, lalu mengeluarkan sebuah buku dari bawah pantatnya. Buku kumpulan ramalan leluhur itu diberikan kepada pria tersebut, dan dengan sengaja menyuruh pria itu untuk membacanya berkali-kali. Dia juga berkata bahwa buku itu pasti akan mengubah hidupmu. Awalnya pria itu tidak begitu memperhatikannya, namun karena ia merasa bosan berjalan-jalan di luar, ia pun membukanya dan melihat sekilas isinya. Apa yang tak terduga olehnya adalah bahwa dalam buku itu tercatat metode khusus untuk mengobati penyakit kaki. Pria itu memutuskan untuk mencoba dengan sikap seperti menyembuhkan kuda mati sebagai kuda hidup. Setelah membaca metode yang rinci, pria itu langsung mencoba melakukannya dengan stimulasi eksternal untuk merangsang darah di seluruh tubuh. Dapat membantu pasien kaki untuk memulihkan perasaan secara awal. Dengan metode rahasia ini, meditasi dan terapi peruntungan, dia bisa sembuh. Menurut catatan dalam buku ini, hanya perlu 2 hari untuk membuatnya, memulihkan kedua kakinya yang lumpuh selama 10 tahun. Aku sekarang benar-benar percaya pada buku seperti ini, benar-benar panik dan mencari obat sembarangan. Aduh, ini benar-benar sudah sembuh. Aku harus memberitahu Jiao Jiao kabar baik ini. Kalau Jiao Jiao tahu aku bisa berdiri lagi, dia pasti akan senang. Matanya seperti air musim gugur, serupa bunga persik. Tatapannya mengambang. Perempuan cabul. Kenapa kamu kembali? Jiao Jiao, aku, sayangku. Siapa yang datang? Jiao Jiao, bukankah kau bilang bibi besarmu yang akan datang? Kenapa Kak Wang ada di sini? Aduh, siapa yang kukira? Ternyata suamimu yang cacat ya. Selama ini, kalau bukan karena bantuan dari Kak Wang, kamu pikir makanan yang kamu makan itu berasal dari mana? Meskipun kita miskin, kamu tetap tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa. Dengan sikapmu begini, mana ada makanan untuk kita? Ah, iya. Bukankah kau punya seorang teman dekat yang tumbuh bersamamu sejak kecil? Melihat benjolan di kakimu, dia langsung pergi. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Wang Lin bersih. Aduh, ini bukan kakak Wang yang mengkritikmu. Itu salahmu. Lihat Jiao Jiao, tidak jijik padamu yang cacat. Itu sudah benar. Bagaimana kamu bisa di luar dengan wanita yang kau sukai? Aduh, aduh, aduh. Kakak Wang tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau cacat, jangan terlalu memanfaatkan kebaikan orang. Kalau bukan karena aku takut orang tua menggunjingkan aku sudah lama cerai denganmu. Jiao Jiao, kamu itu apa sih? Aku kasih tahu ya, lebih baik kamu pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku masih bisa berbaik hati. Kalau tidak, kau hanya bisa tidur di jalanan. Kakak Wang. Kakak Wang,
Kau jahat sekali. Pagi-pagi sekali sudah membuatku seperti ini. Pasangan mesum. Jika buku kedokteran ini benar, yang terpenting sekarang harus menyembuhkan kakinya dulu. Dokter, cepat ke sini. Cepat, tolong, bantu saya. Tolong, bantu. Ah, dokter, ada yang di sini? Ya, dokter. Wajahnya pucat kebiruan, mata terkulai dan wajah gelap. Ini tanda-tanda keracunan. Ayo, ayo, buka jalan. Jangan ditekuk. Pasien ini menunjukkan tanda-tanda keracunan. Jika kamu terus menekannya, hanya akan mempercepat kematiannya. Apa? Kamu seorang penyandang cacat, lalu bisa jadi ahli medis. Jangan ganggu aku di sini, sialan. Seorang penyandang cacat malah berpura-pura jadi tabib hebat. Hei, kalau berani, sembuhkan dulu kakimu. Ya kan? Hahaha. Aku hanya memberi saran. Pergi saja ke tempat yang nyaman. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang. 1 nyawa, bisakah kau tanggung? Jangan mempermalukan diri di sini. Hei, ada apa ini? Out. Ada apa ini? Jangan sampai ada yang meninggal. Semua salahmu. Semua salahmu. Kau menggangguku, sampai aku salah menekan titik tekanannya. Aku hanya memberimu saran. Semua ini karena kamu mempengaruhiku, sampai mengakibatkan kehilangan nyawa. Sekarang aku bilang, jangan coba lari. Hei, guru, orang ini jelas-jelas terkena heat stroke, tapi dia yang cacat ini bersikeras mengatakan dia keracunan, dan itu membuatku gagal menekan titik vitalnya. Sebagai dokter, harus teguh pada sumpah dokter. Bagaimana bisa dengan mudah dipengaruhi orang lain? Dan kau, anak muda, ketika dokter sedang memeriksa pasien, jangan berisik. Itu adalah etika dasar. Tapi dia jelas keracunan, jelas-jelas dia salah diagnosis. HMMPH, hanya karena kau punya tumor, kau merasa mengerti ilmu kedokteran. HMPH, jelas-jelas kau yang melakukan kejahatan demi uang. Jelas-jelas kau yang menyakiti orang itu. Ku beritahu kau, kau akan dipenjara. Dia keracunan. Bagaimana mungkin? Dan sama seperti yang dikatakan orang di kursi roda ini. Kamu, dokter muda ini, lebih buruk daripada seorang penyandang cacat. Tidak dapat diandalkan? Ya, tidak mungkin. Dan racunnya sudah terlalu dalam. Perlu dibawa ke rumah sakit untuk transfusi darah. Cepat panggil ambulans. Bukan Sifu, ambulansnya akan datang. Setidaknya butuh 10 menit. Ini tidak cukup waktu. Ini. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Selebihnya pasrah saja. Aduh, Tuan. Tolong. Saya mohon. Kamu pasti punya cara lain, kan? Tolong. Aku mohon. Di dalam Dewa Pengobatan Tai, ada cara untuk menyembuhkan. Masih perlu disembuhkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Bergerak. Aku ingin menyelamatkan orang. Hahaha. Cuma dengan kamu. Kamu paham ilmu pengobatan. Benjolan itu juga tidak melihat cermin. Lihatlah seberapa berat dirinya. Diri sendiri cacat. Kakinya saja tidak bisa disembuhkan, masih ingin menyelamatkan orang lain. Jika kamu bertindak seperti ini, pemuda ini mungkin tidak akan bertahan lama. Jika tidak menekan titik akupuntur untuk menghentikan racun, biarkan itu terus menyebar. Dia tidak akan bertahan sampai ambulans datang. Nak, kupikir kau tidak mampu. Kurasa kau hanya asal-asalan saja. Ku bilang padamu, jika hari ini kau tidak berhasil menyembuhkannya, kita lihat saja nanti. Diamlah, jika terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Bagaimana caramu mengobatinya? Dengan metode penggantian darah melalui perut. Persyaratannya terlalu ketat dan hampir punah. Anak muda, ini soal nyawa. Tidak bisa main-main. Saya akan hanya denganmu. Hari ini adalah tanggal 8 bulan lunar. Aliran darah dan energi disalurkan ke pergelangan tangan dan pangkal jari. Energi dan darah bertemu di titik liquid. Anak muda, jangan kira dengan mengatakan beberapa kata, kami akan langsung percaya padamu. Lalu, tekan sedikit,
Putar titik akupuntur selama 5 detik. Tunggu. Aku bantu kamu. Sour E. Gagal bukan berarti darah hitam ya. Hahaha. Penipu jalanan yang cacat berani juga mengobati orang. Bagaimana sekarang? Orang itu sudah tidak baik kan? Mencelakai orang tanpa membunuh. Hatimu sangat kejam ya. Tidak seharusnya begitu. Buku ini memang ditulis seperti itu. Anak muda tidak bisa hanya membaca beberapa buku kedokteran atau beberapa artikel di internet saja. Ternyata bisa. Tidak mungkin. Penipu jalanan itu pasti kebetulan bertemu dengan guru. Diam. Belum minta maaf pada dokter muda itu. Guru, dia hanya penipu dari dunia persilatan. Kamu ini, kalau bukan karena dokter muda tadi turun tangan, hari ini kamu bisa kehilangan nyawa. Kamu tahu itu? Masih tidak sadar juga? Dokter muda, maafkan saya. Aduh. Anak muda. Keahlian medisnya bagus. Hari ini, hanya kebetulan saja, kamu datang ke klinik kami hari ini karena hanya lewat saja. Hahaha. Tunggu. Jangan pergi dulu. Kakak Wang sudah membeli sayuran, akan memasak nasi. Kalian. Kita ini apa kita? Jangan sampai aku harus melayani sampah sepertimu. Aduh, si nakal ini sangat seksi. Jangan berlebihan, aku masih di rumah. Di rumah kenapa? Ku beritahu kau, mulai hari ini, Kak Wang akan tinggal di sini. Ah, setelah ini, pekerjaan rumah tangga, memasak. Semuanya kau tanggung, ya. Kalau begitu, bagian sewa rumahmu tidak perlu dibayar lagi. Hahaha, tidak perlu lagi. Kamu bilang apa? Kamu masih manusia, ya? Jangan banyak omong, cepat keluar dari sini. Keluar. Ah, Bang Wang. Kalian berdua, anjing dan pelacur. Aku akan lawan kalian. Aduh, hahaha, sakit ya? Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Aduh, saya bilang Chen Bin, saudaraku. Kamu juga jangan terlalu emosional, ya. Hehe, ini cuma saya kok. Kalau orang lain yang dilepas, saya juga nggak setuju kalau setiap bulan gratis sewa rumah. Benar, sayang? Jijik. Aku akan membunuh kalian. Aduh, kamu cuma sampah. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aduh, Li Jiao, sudahlah, aku tidak akan menyusahkannya lagi. Kalau kamu berperilaku baik ke depannya, aku bisa pertimbangkan untuk memberi Li Jiao 1 hari dalam sebulan untukmu. Benci Wang Ge, tapi aku tidak tahu apakah kamu masih bisa berfungsi di bawah sana. Hahaha. Kalian berdua ini pasangan anjing. Tidak takut karma ya? Kalau tidak, ya kerjalah dengan baik buat aku. Kalau tidak, ya pergi saja dari sini. Pergi saja kalau mau pergi. Aku, Chen Bin, lebih baik mati kelaparan daripada makan makanan kalian, sepasang kekasih anjing ini. Ibu kandung kakak telah didiagnosis kanker stadium akhir. Apakah kamu masih punya uang? Kanker stadium akhir. Sekarang aku sudah menjual semua yang bisa dijual di rumah, tapi masih belum cukup. Ibumu mengidap kanker stadium akhir. Tidak bisa, ibu sudah seperti ini. Jika dia tahu aku bercerai, dia pasti tidak akan tahan. Ah, lagi pula aku ingat di buku pengobatan Tai, ada metode pengobatan kanker. Saya juga harus memiliki tempat untuk meneliti dengan baik. Tunggu sebentar.
Saudara Chen Bin, sekarang ibumu sudah stadium akhir kanker, kan? Ayo, masuk sini. Di sini ada beberapa ribu yuan. Ambil untuk biaya pengobatan ibumu. Aduh, Kak Wang, kamu memang orang baik. Sehemat itu. Cepat ambil uangnya dan pergi. Uang ini cukup untuk membeli beberapa kotak obat untuk ibumu. Nih. Hahaha. Haha, Chen Bin adikku, maaf sekali. Tangan saya tiba-tiba bergerak. Ambil sendiri saja. Sayang. Orang lain juga suka, loh. Kak Wang, kamu menyebalkan. Tapi kali ini tolong pelan-pelan ya. Masih sakit, nih. Chen Bin, kamu harus tahan. Menurut kitab pengobatan, hari ini setelah latihan Qigong, seharusnya aku bisa berdiri dengan susah payah. Tetapi metode pengobatan kanker sangatlah misterius. Aku masih belum memahaminya. Bagaimana ini? Aduh, saudaraku. Kau tidak perlu berpikir seperti itu, kan? Aduh, kau ini mau mencapai pencerahan dan berlatih ilmu sihir. Apa-apaan ini sih? Kembalikan padaku. Kau. Kakimu ternyata sudah sembuh. Aku benar-benar bisa berdiri. Tapi kelihatannya seperti orang normal. Masih perlu beberapa waktu lagi. Jadi berpura-pura hebat ya. Aku benar-benar mengira dia bisa berdiri. Aku hampir mati ketakutan. Kau masih bengong ngapain? Cepat kembali dan masak. Masak. Kau dengarkan, suatu hari nanti, aku akan membuat kalian menyesal. Oh, kenapa malah marah-marah? Tidak mau memasak. Cepat pergi saja. Kau dengar tidak sih? Kau mau kemana? Dapur di sana. Cepat masak. Pergi membeli sayuran. Hahaha. Benar-benar anjing yang penurut. CK. Tulang yang murahan. Maaf. Temanku sedang terburu-buru ke rumah sakit, jadi dia mengemudi agak cepat. Kau tidak apa-apa. Hai. Kalian cepat-cepat ke rumah sakit. Kalian cepat pergi saja. Aku tidak apa-apa. Ada apa? Xiao, wajahnya pucat, napasnya lemah, rahangnya memerah, tanda-tanda nyeri haid. Kamu punya penyakit ginekologi? Ya, kamu ngomong apa sih? Brengsek, kamu cari masalah ya? Tidak. Saya sedikit mengerti tentang ilmu kedokteran. Saya lihat wajah temanmu ini, makanya saya bilang begitu. Tampilan itu pasti menipu. Kamu menipu dengan lebih baik, dong. Dokter Tiongkok bahkan tahu cara meraba nadi. Dalam pengobatan Tiongkok ada melihat, mendengar, bertanya, dan meraba. Melihat nadi saja sudah banyak yang bisa dibaca. Apakah temanmu ini setiap kali datang ke rumah saudara? Beberapa hari sebelumnya sering merasakan sakit perut bagian bawah. Apa baru sakit seperti ini? Bagaimana aku tahu? Tanyakan saja pada temanmu. Sepertinya ini bukan kali pertama dia mengalaminya. Setiap kali datang bulan, dia selalu kesakitan. Apalagi di rumah sakit seperti kalian. Tidak ada solusi yang baik. Sepertinya memang begitu. Jika kalian percaya padaku, aku bisa mencobanya. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Berdasarkan wajahmu, aku bisa melihat, di dalam tubuhmu ada hawa dingin. Kamu perlu mengalirkan energi di perut untuk mengusir hawa dingin dari tubuhmu. Bajingan, kamu di sini menunggu, kan? Kamu pikir mau memanfaatkan aku? Ya, bukan?
Bukan, ini adalah hawa dingin yang terkumpul di Dantian. Hanya dengan pengobatan titik akupuntur kali ini, baru bisa langsung terlihat hasilnya. Benar.